Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi selaku dosen pengampu mata kuliah agronomi kelas D untuk materi presentasi pada kali ini mengenai analisis pemeliharaan, panen dan skala panen dan nilai ekonomis pada kami kelompok 1 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzian Syarabani dengan NIM akhir 009 sebagai moderator, dan juga ada rekan saya Audrey Halida dengan NIM akhir 047, Sherlyn Namisha Putri dengan NIM akhir 129, Elga Cornelia dengan NIM akhir 150, Satrio Dwi Wahya dengan NIM akhir 158, dan Pedia Naila dengan NIM akhir 177. Nah, kita masuk ke latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi kelompok kami memilih komoditas pepaya? Pepaya atau Carica papaya L merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan di Indonesia yang memiliki prospek ekonomi yang cerah. Buah tropis ini digemari masyarakat karena rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, serta kandungan gizi yang melimpah seperti vitamin A, vitamin C, serat, dan antioksidan. Meskipun potensi pasar dan nilai gizi pepaya sangat tinggi, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas ini, terutama terkait pemeliharaan tanaman dan penanganan pasca panen. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai praktik pemeliharaan yang efektif, teknik penanganan pasca panen yang tepat, serta bagaimana kedua aspek ini secara langsung mempengaruhi nilai ekonomis komoditas buah pepaya. Oke, bagian saya ada pemeliharaan komoditas buah pepaya. Yang pertama ada penyelaman, ada penyiangan, ada pemupukan berimbang, ada pengairan dan drainage. Yang pertama ada penyelaman, mengganti tanaman pepaya yang mati atau rusak 1 sampai 2 minggu setelah tanam agar populasi jarak tanam tetap optimal. Yang kedua ada penyiangan. Metode penyiangan dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan mencabut gelombang menggunakan cangkul. Yang ketiga ada pemupukan berimbang. Pemupukan merupakan faktor kunci dalam pemberian tanaman pepaya. Yang keempat, yang terakhir, pengairan dan drainage. Tanaman pepaya membutuhkan suplai air yang cukup dan teratur agar pertumbuhan optimal, yang terutama selama fase pembentukan daun, pembangunan, dan pembesaran buah. Untuk selanjutnya, bagian pemeliharaan tanaman adalah pemangkasan. Pemangkasan yaitu salah satu jenis pemangkasan yang umum adalah membuang tunas air di bagian bawah batang, karena tunas ini menyerap nutrisi yang seharusnya mendukung pertumbuhan buah utama bagi buah pepaya. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Tanaman pepaya memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga gangguan dari organisme mengganggu tanaman atau OPT dapat menyebabkan kerugian besar baik dari sisi kualitas maupun kuantitas hasil panen. Dan yang terakhir yaitu penjarangan dan pemangkasan buah. Tujuannya adalah agar buah-buah yang tersisa mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari secara maksimal, sehingga dapat tumbuh lebih besar, sehat, dan memiliki bentuk serta rasa yang lebih baik. Selanjutnya yaitu masa panen dari buah pepaya. Masa panen dari buah pepaya meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu waktu panen, ciri-ciri buah siap panen, dan juga teknik panen. Yang pertama yaitu waktu panen. Tanaman pepaya dapat mulai dipanen pada umur 6 sampai 9 bulan setelah tanam, tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu ciri-ciri buah siap panen. Ciri-ciri umum pepaya siap panen adalah kulit pepaya mulai berubah warna dari hijau menjadi kuning sebanyak 1/4 bagian, dan buah juga terasa agak lunak dan getah mulai berkurang. Yang ketiga yaitu teknik panen. Panen dilakukan secara manual menggunakan pisau atau gunting panen, dan penting untuk menghindari buah agar tidak langsung jatuh ke tanah supaya buah tidak memar, karena kerusakan pada panen dapat mempercepat pembusukan buah itu sendiri. Pasca panen pada komoditas pepaya. Yang pertama adalah pengumpulan buah. Proses pengumpulan buah itu dilakukan setelah buah itu matang, yaitu ketika warna kulit mulai berubah dari hijau ke kekuningan. Buah dipanen secara manual menggunakan alat seperti gunting pangkas atau pisau tajam untuk menghindari kerusakan fisik. Yang kedua adalah sortasi dan grading. Tahapan ini tuh bertujuan buat memisahkan buah berdasarkan kualitas dan ukuran. Sortasi sendiri itu berarti memisahkan buah-buahan yang cacat,
rusak, atau terserang penyakit dari buah yang masih layak jual. Kalau grading ini merupakan pengelompokan berdasarkan kriteria seperti ukuran, berat, warna kulit, dan tingkat kematangan. Yang ketiga adalah pencucian dan pengeringan. Proses ini itu penting untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan kotoran atau residu pestisida. Jadi pencucian ini tuh buah dicuci hingga bersih dengan air bersih yang dicampur menggunakan larutan disinfektan untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya. Lalu pengeringan itu tuh merupakan tahapan setelah dilakukan pencucian, buah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Yang keempat adalah pengemasan. Pengemasan itu bertujuan untuk melindungi buah dari kerusakan mekanis selama penyimpanan dan distribusi. Biasanya pada proses penyimpanan ini itu menggunakan bahan-bahan kemasan seperti kardus berserat, keranjang plastik, atau net bag. Yang kelima adalah penyimpanan. Penyimpanan itu dilakukan untuk memperpanjang umur simpan buah. Nah, kalau di penyimpanan ini biasanya itu yang dilihat itu adalah suhu penyimpanannya, yaitu suhu optimal pepaya itu biasanya 10-13 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif 85-90%. Kemudian itu adalah metode penyimpanannya itu harus dilakukan di ruang pendingin atau cold storage untuk menjaga kualitas buah. Terus juga harus menghindari menumpuk buah terlalu tinggi untuk mencegah kerusakan mekanis. Yang keenam adalah transportasi. Transportasi itu dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan buah. Kalau misal tujuannya itu jauh, kita harus menggunakan kendaraan yang berpendingin atau biasa disebut dengan cold truck. Jadi buah itu juga harus disusun rapi dalam kemasan bersekat agar mencegah guncangan. Terus juga harus menghindari paparan langsung oleh sinar matahari selama perjalanan karena dapat mempercepat proses pematang. Selanjutnya ada nilai ekonomis buah pepaya. Yang pertama ada efisiensi dan kelayakan usaha tani. Dari segi finansial, budidaya pepaya terbukti menguntungkan. Menurut sejumlah penelitian, rasio penerimaan terhadap biaya ratio berada di antara 1,5 sampai 2,5. Yang kedua ada nilai tambah dari produk olahan. Nutrisi dari tanah seperti nitrogen dan fosfor sangat penting untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar yang sehat. Produk turunan seperti tepung biji pepaya dan ekstra daun pepaya juga dikembangkan untuk suplemen kesehatan dan pakan ternak, meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman ini. Yang ketiga, ada peluang untuk pasar dan ekspor. Berdasarkan dari data BPS dan FAO, Indonesia adalah salah satu produsen pepaya terkemuka global, meskipun volume ekspornya masih tergolong rendah. Hal ini menciptakan peluang besar untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui penguatan rantai pasokan, kualitas buah, serta sertifikasi ekspor. Yang terakhir, atau yang keempat, ada produktivitas serta sumbangan pendapatan. Petani pepaya bisa mendapatkan hasil panen dalam waktu 8-10 bulan setelah penanaman, dengan periode produktif yang berlanjut hingga 2 tahun. Dari pembahasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa buah pepaya memiliki potensi ekonomi yang tinggi apabila dilakukan teknik pemeliharaan, panen, dan panen yang tepat. Pemeliharaan yang meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan berimbang, pengairan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, serta penjaringan buah sangat berperan penting dalam memastikan produktivitas dan kualitas buah pepaya. Penanganan pasca panen seperti pengumpulan, sortasi, pencucian, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi yang baik dapat memperpanjang umur simpan buah serta menjaga mutu hingga ke tangan konsumen. Secara ekonomi, pepaya memberikan keuntungan bagi petani melalui hasil panen yang tinggi dan produk olahan bernilai tambah. Pasar domestik yang stabil dan peluang ekspor yang luas membuat pepaya menjadi komoditas hortikultura yang layak dikembangkan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.